Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam video pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada bab 2 ini kita akan mempelajari tentang teks iklan. Silahkan kalian lihat materi pembelajaran yang sudah Ibu rangkum dalam video berikut ini. Selamat menyaksikan. Ya, di bab 2 ini nanti kalian akan mempelajari tentang materi iklan. Selain iklan, ada juga slogan dan ada juga poster. Yang pertama itu ada pengertian iklan. Menurut Rahmat Kriantono, iklan adalah segala bentuk pesan tentang suatu produk yang disampaikan melalui suatu media, dibiayai oleh pemrakarsa yang dikenal, serta ditujukan kepada sebagian atau seluruh masyarakat. Pengertian iklan yang kedua itu menurut Renald Kasali, yaitu pesan yang menawarkan suatu produk yang ditujukan kepada masyarakat lewat suatu media. Jadi, teks iklan adalah teks yang berisi atau teks yang dipakai sebagai media promosi yang sangat efektif untuk mempromosikan barang atau jasa kepada masyarakat. Dibuat semenarik mungkin dengan tujuan agar masyarakat tertarik mengenali, membeli, atau menikmati barang maupun jasa tersebut. Iklan dapat disampaikan melalui media cetak seperti koran dan majalah, maupun melalui media elektronik, bisa melalui radio, internet, dan televisi. Internet di sini mencakup media sosial yang sedang trending saat ini, seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Iklan juga bisa ditemui dalam bentuk brosur, spanduk, ataupun poster. Tujuannya sama, yaitu menarik perhatian masyarakat. Dan teks iklan juga biasa disebut sebagai teks persuasif atau teks ajakan. Iklan tidak selamanya mengenai hal komersil, bisa juga berisi tentang layanan masyarakat yang dibuat oleh instansi pemerintah, instansi swasta, atau instansi lainnya untuk mendukung program yang sedang dilaksanakan. Nah, di situ kamu lihat gambar. Itu ada 2 contoh iklan yang biasa kalian temui. Nah, kira-kira iklan tersebut kamu temui di mana? Ya, iklan tersebut biasanya ada di media elektronik, yaitu media televisi. Iklan Yakult dan iklan Sprite. Yang kedua itu ada pengertian dari slogan. Slogan itu biasa disebut juga moto atau semboyan. Seperti SMP 7. Punya moto atau punya semboyan apa? Ya, Spentu juara. Nah, juara di situ merupakan slogan yang artinya perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntutan atau pegangan hidup, prinsip utama dari suatu usaha, organisasi, dan sebagainya. Slogan lebih mengutamakan kepadatan makna dan kehematan kata-kata. Seperti contoh, yang pertama ada sekolahku hijau, sekolahku sehat. Dan yang kedua, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, 2 gambar tersebut merupakan contoh dari slogan. Yang ketiga ada pengertian dari poster. Poster adalah plakat, kata, dan gambar yang dipajang di tempat-tempat umum. Poster juga sama seperti iklan, yakni dipakai sebagai media pemberitahuan tentang suatu ide, hal baru, atau hal penting kepada halayak atau kepada masyarakat. Hanya saja poster lebih mengandalkan perpaduan gambar dan kata. Dan poster itu biasanya dipajang di tempat-tempat umum. Kita lihat contoh poster
Nah, di situ yang pertama ada poster tentang stop coronavirus. Yang kedua ada gambar kawasan tanpa rokok. Ini biasanya dipajang di pinggir-pinggir jalan, perempatan lampu merah maupun di depan-depan kantor atau dinas, bisa juga di depan-depan lembaga. Ya, pasti kalian juga suka lihat ya di pinggir-pinggir jalan poster atau spanduk yang seperti ini. Oke, sekarang masuk ke unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. Unsur iklan itu mencakup unsur gerak dan suara serta kata-kata. Jadi unsur dari iklan itu ada kata, gerak, dan suara. Kalau untuk slogan itu unsurnya hanya kata-katanya saja. Ya, slogan hanya terdapat unsur kata. Yang tadi sudah diberikan contohnya ya. Terus untuk unsur poster itu lebih mengutamakan kekuatan gambar dan katanya saja. Dan yang membedakan antara poster dan iklan adalah kalau iklan itu biasanya ada di TV, ada di radio, di media sosial, ada di media cetak juga, seperti koran, majalah. Sedangkan poster, walaupun unsurnya sama, ada gambar dan ada kata-kata, tetapi tempat pemasangan atau tempat pemajangannya yang berbeda. Kalau poster itu dipajang di tempat-tempat umum. Oke, sekarang lanjut ke tujuan atau fungsi dari iklan. Fungsinya ada dua. Yang pertama, fungsi informasional, yaitu iklan tersebut harus memberitahukan kepada konsumen tentang karakteristik suatu produk yang diiklankan dan juga berbagai manfaatnya. Jadi iklan itu harus memiliki tujuan informasional, yaitu memberikan informasi kepada halayak, kepada masyarakat, apa saja manfaat dari produk tersebut, apa saja keuntungannya, apa saja kekurangannya. Jadi masyarakat dapat memilah mana barang atau jasa yang baik digunakan. Fungsi yang kedua itu ada fungsi transformasional, yaitu iklan berusaha untuk mengubah sikap yang dimiliki oleh konsumen terhadap merek, pola belanja, gaya hidup, dan teknik-teknik mencapai sukses. Contohnya kayak misalnya yang tadinya kita tiap hari minum manis, makan gulanya gula pasir, setelah lihat iklan gula Tropicana Slim, nah kita jadi berubah pola pikirnya, berubah gaya hidupnya, mengganti gula pasir tersebut dengan gula Tropicana Slim. Contohnya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke syarat-syarat iklan. Iklan harus memiliki beberapa syarat. Di antaranya harus sesuai fakta, jujur, dan objektif. Katanya singkat, jelas, padat, dan mudah dipahami, tidak menyinggung pihak lain, atau tidak menjelek-jelekan produk lain, tepat sasaran, kata-katanya sopan, menarik, dan logis. Sekarang bentuk-bentuk iklan. Bentuk iklan itu ada dua. Yang pertama iklan di media cetak, dan yang kedua iklan di media elektronik. Untuk media cetak itu meliputi iklan baris dan iklan kolom. Biasanya iklan tersebut ada di koran atau majalah. Kalau iklan baris itu biasanya promosi tentang penjualan tanah atau penjualan rumah. Dan disajikan itu sangat terbatas, tidak ada gambarnya atau tidak ada ilustrasi apapun. Dilihat di situ contohnya. Dijual tanah luas 1.500 meter, lokasi Jalan Siliwangi, Bandung. Hubungi Bapak Yayan dengan nomor telepon 022 123456789. Suka lihat tidak kalau kalian baca koran? Di kolom iklan. Nah, iklan media cetak yang kedua itu dinamakan iklan kolom atau bentuk iklan kolom. Iklannya dipasang dengan menggunakan media kolom. Bentuknya besar dan biasanya suka disertai gambar agar menarik.
Contohnya di situ ada iklan interview. Nah, berarti ini untuk apa? Untuk menarik para pelamar kerja yang baru untuk melakukan interview. Terus tadi yang kedua ada iklan elektronik. Iklan elektronik ini meliputi radio, televisi, dan iklan film. Kalau iklan radio berarti iklan yang disampaikan melalui siaran dan hanya terdengar suaranya saja. Ya kan? Ya. Nah, kalau iklan televisi, ini iklan yang mengandung unsur suara, gambar, dan gerak. Sudah bisa kamu bayangkan ya, berarti iklan televisi, iklan yang nongol di TV atau di media-media sosial. Terus ada iklan film. Nah, kalau iklan film ini biasanya muncul saat kalian nonton bioskop. Sebelum filmnya mulai, suka ada kan itu beberapa iklan yang muncul. Nah, itu dinamakan iklan film. Biasanya iklan film tersebut adalah produk atau jasa yang mensponsori film tersebut. Dengan kata lain, endorse. Paham ya? Sekarang masuk ke klasifikasi jenis iklan. Klasifikasi jenis iklan yang pertama itu ada iklan pemberitahuan. Iklan ini terfokus pada kepentingan untuk memberitahu halayak mengenai suatu hal, baik itu yang berupa peristiwa, keadaan, atau hal lainnya. Iklan ini biasanya dipasang oleh perorangan atau perusahaan. Dilihat contohnya. Di situ ada contoh pemberitahuan bahwa PT Maju Mundur itu telah dibubarkan. Nah, dengan kata lain, mengapa PT tersebut memberitahu di media cetak? Agar apa? Ya, agar masyarakat mengetahui bahwa PT Maju Mundur itu sudah bubar. Sehingga saat ada masyarakat yang mencari tahu atau yang saat ada masyarakat yang ingin berkunjung ke PT Maju Mundur itu sudah tidak bisa. Karena apa? Karena sudah ada pemberitahuan bahwa PT Maju Mundur itu sudah ditutup atau sudah dibubarkan. Terus yang kedua itu ada iklan layanan masyarakat. Iklan ini bertujuan memberikan penerangan atau penjelasan kepada masyarakat dan biasanya dibuat oleh pemerintah, dinas-dinas, atau lembaga swadaya masyarakat. Seperti yang pertama, yuk patuhi lalu lintas. Biasanya itu dibuat oleh siapa? Kalau ada iklan seperti itu. Ya, biasanya dibuat oleh kepolisian. Agar apa? Agar masyarakat tahu jelas atau agar masyarakat itu mematuhi lalu lintas. Makanya dibuat iklan seperti itu. Terus yang kedua, ada iklan ayo ikut KB, 2 anak cukup. Nah, ini biasanya yang membuat iklan layanan masyarakat ini adalah Dinas Kesehatan. Yang ketiga itu ada iklan penawaran. Iklan penawaran ini bertujuan untuk menawarkan suatu produk atau jasa. Atau dengan kata lain, iklan ini disebut dengan iklan niaga atau iklan lowongan kerja. Berarti contohnya sudah jelas ya. Di situ contohnya adalah penawaran lowongan pekerjaan. Baiklah, mungkin sampai sini materi tentang teks iklan. Terima kasih sudah menyimak materi dengan baik. Jangan lupa untuk tugas kalian kerjakan sesuai perintah guru. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, terima kasih sudah menyaksikan video yang telah Ibu buat. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan tetap mematuhi anjuran pemerintah untuk tetap di rumah saja dan memakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.